Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita terus mendapat kenikmatan demi kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat curahan kasih sayang demi kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, belas asih demi belas asih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kenikmatan dapat terus menerus menuntut ilmu, dapat terus menerus mengkaji ilmu, memburu ilmu. Para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ahdal muslimu li akhihi al-muslimi hadiyatan afdalu min hikmah. Ma ahdal muslimu li akhihil muslimi, tidak memberi suatu pemberian hadiah seorang muslim kepada muslim lainnya, kepada saudaranya, yang lebih baik dari hadiah yang berupa hikmah, yang lebih baik dari hadiah yang berupa nasihat, yang lebih baik dari hadiah yang berupa mau'idatul hasanah. Karena memang sahabat yang sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan satu sama lain. Oleh karena itu, mari pada pertemuan kali ini, yang mana kita menjelaskan tentang gramatika kolbu, dan kita akan menjelaskan tentang bagaimana kalam salafun salih, tentang bagaimana kalam imamuna a'immatuna ahlus sunnah wal jamaah, wa khuluqihim wa adabihim, dan bagaimana tentang akhlak-akhlak mereka, bagaimana tentang adab-adab mereka, dan utamanya bagaimana tentang kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dan ilmu yang kita peroleh. Berkata siapa? Al-Imamu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, katanya, ad-da'i bila amalin karrami bila watarin. Orang yang mempunyai ilmu atau orang yang mengajak kepada kebaikan dengan tanpa mengamalkan, dengan tanpa mengajarkan apa yang dia katakan, maka sama halnya seperti orang yang memanah hewan buruan, akan tetapi senar atau tali yang ada pada busur panahnya putus atau patah. Jadi tidak akan bisa memanah hewan buruan. Dan ada kalam hikmah dari salah satu ulama, yaitu al-ilmu bila amal kasajari bila samar, yaitu ilmu dengan tanpa pengamalan sama halnya seperti pohon yang tak berbuah bahkan berduri. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada dan para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita terus bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang telah kita kaji, apa-apa yang telah kita dalami. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima aw rafa'ahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan sedikit ilmu yang dia ketahui, maka dia akan dianugerahi oleh Allah banyak ilmu yang masih belum dia ketahui, yaitulah yang dinamakan ilmu laduni. Para hadirin yang dimuliakan Allah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, al-ulama salafun salih, ulama-ulama salafun salih sesepuh kita, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan khususnya para ulama yang ada di Nusantara ini,
yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Indonesia ini adalah ulama yang mempunyai hati yang lemah lembut kepada para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan atau terus menerus diturunkan, diajarkan oleh Wali Songo, terus menerus dari murid ke murid, dari guru ke murid, murid ke ikhwan dan sanak famili, para pecinta, para santri dan lain sebagainya, terus menurunkan ilmu dengan sanad yang mana apabila kita tarik sanad tersebut akan terus mengakar atau akan terus naik hingga ke para sahabat, yang mana para sahabat mendapatkan ilmu tersebut, mendapatkan sifat-sifat terpuji tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad langsung ditalkin dalam wahyu, inzalul wahyi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril diutus oleh Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada salah apabila kita ikut wejangan-wejangan para ulama, tiada salah apabila kita ikut tuntunan-tuntunan para ulama salafun saleh, para guru-guru kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai khususiyah, mempunyai kelebihan, mempunyai fadilah, mempunyai khususiyah, yaitu kelebihan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahlu baitin nabawi al-Husainiyin atau al-Hasaniyin, walaupun yang dari Sayyidina Husain ataupun yang dari Sayyidina Hasan. Mereka sungguh-sungguh mempunyai hubbu ahlul baitin nabawi. Oleh karena itu mereka kecipratan sedikit demi sedikit sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Budala'u ummati la yadkhulunal jannah bi kasratis shalah wala bi kasratis siyam, walakinnahu yadkhulunal jannah birrahmati ala ummati sayyidil anam wa yadkhulunal jannah bisalamatis sudur wa ma ma'nal hadis atau kama qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebab masuk surganya mereka dikarenakan banyak sholat yang mereka kerjakan, tidaklah masuk surganya mereka dikarenakan banyak puasa yang mereka laksanakan, tidaklah banyak ibadah, tidak, akan tetapi dikarenakan kasih sayang mereka terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasihi, menyayangi umat al-Muhammadiyah, yang mana kita terpilih alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali peringatan-peringatan dan tambih atau kehati-hatian Nabi Muhammad mewanti-wanti agar ulama-ulama, agar penerus khalifah beliau selalu mengasihi para umat Nabi Muhammad. Salah satunya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tushaddid ala ummati, faman syaddada ala ummati syaddadtu alaihi yaumal qiyamah." La tushaddid ala ummati, janganlah engkau merepotkan umatku dalam segala hal. Sebagai ulama atau sebagai orang yang berilmu, sebagai talibul ilmi, sebagai santri, sebagai alumni, sebagai lulusan pesantren, sesungguhnya kita harus memberi keringanan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita dalam segi ibadah, dalam segi hukum, dalam segi lain dan lain-lain sebagainya. Dengan justru kita membingungkan para masyarakat, akan tetapi kita harus memberi ketenangan di hati masyarakat, di hati sanak saudara famili, di hati tetangga.
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la tushaddid ala ummati, faman syaddada ala ummati syaddadtu alaihi yawmal qiyamah. La tushaddid ala ummati, janganlah kalian membuat umatku jatuh di dalam kerepotan, masuk di dalam kerepotan. Faman syaddada ala ummati, barang siapa yang merepotkan umatku, syaddadtu alaihi yawmal qiyamah, maka akan aku repotkan orang tersebut nanti di hari kiamat. Hari kiamat yang tidak ada apa-apa yang kita harapkan kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tentang kalam salafun saleh dan tentang akhlak mereka dan tentang bagaimana cinta mereka terhadap Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, dan cinta mereka kepada Ahlul Baitin Nabawi. Salah satu kisah dikisahkan bahwasannya ada satu raja di kota yang bernama kota Zabid, yang mana raja tersebut adalah salah satu ulama al-alim, yang alim, ulama yang pintar, yang cerdas, yang rajin dalam ibadahnya, yang mana ulama tersebut diangkat menjadi raja di salah satu kota di Zabid, salah satu kota di daerah negara Yaman. Suatu malam, raja tersebut memberikan perintah agar semua masyarakat yang ada pada kota tersebut untuk menghiasi rumah-rumah mereka, menghiasi jalan-jalan di kota Zabid, karena akan ada tamu yang datang pada keesokan harinya. Semua orang berbondong-bondong, bergotong royong, bekerja sama untuk membersihkan jalan-jalan di kota, untuk membersihkan rumah-rumah mereka, menghiasi rumah-rumah mereka untuk menyambut tamu raja yang akan datang. Mereka mengira adalah raja dari negeri seberang, mereka mengira adalah saudagar kaya dari negeri seberang. Keesokan harinya, semua orang diperintahkan oleh sang raja untuk keluar dari gerbang kota Zabid. Apa yang terjadi? Di nun yang jauh di sana ada sekelompok onta terus berjalan mendekat membawa tumpukan kitab. Para warga di kota itu heran. Loh, jadi kita menyambut kertas-kertas yang hanya ditulis oleh coretan-coretan. Raja tersebut langsung berkata, yang kita sambut adalah Sahihul Bukhari, kitab yang mana dalam kitab tersebut ditulis kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sambut kitab Sahih Bukhari ini yang diangkut oleh beberapa onta, beberapa kafilah, kita sambut sebagaimana ahlu Madinah, sebagaimana penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW saat waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinatus Zabid. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kiranya kita terus menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kekasih-kekasih Allah, kepada Khalifatun Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka adalah al-ulama salafun salih, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apabila kita teguh pendirian dan kita terus menganggap bahwa apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW akan mengalir pada diri kita sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya hati kita akan terang benderang, hati kita akan penuh dengan keikhlasan, akan penuh dengan kasih sayang, akan penuh dengan ketenangan, akan penuh dengan ketakwaan, akan penuh dengan kesempurnaan, akan penuh dengan rahasia-rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan
kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para auliyaillah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and subscribe video kami.